Oke, ini adalah gambaran besar apa yang terjadi dari kelanjutan novel Heavenly Demon. Setidaknya ada beberapa poin penting dan mari kita mulai satu persatu. Pertama, rencana. Beberapa jam sebelum serangan pasukan Kairo terhadap pasukan Kronos, Roman Dimitri membuka sebuah peta tentang jalur yang diambil oleh pasukan Kronos untuk menginvasi Kairo. Ternyata ada banyak kekurangan atau kelemahan dari jalur yang mereka ambil, tapi karena mereka terlalu meremehkan Kairo, jadi mereka tidak terlalu mengambil pusing. Oleh sebab itulah Roman mengusulkan sebuah ide ataupun strategi yang ekstrim, yaitu mereka harus menyerang dari dua sisi sekaligus, sisi depan dan juga sisi belakang. Ya, itu adalah strategi yang ekstrim. Beberapa orang awalnya kurang setuju, seperti Flora, Baron Noel, dan juga Count Van den Berg. Tentunya mereka memiliki alasan yang rasional jika membelah prajurit menjadi dua bagian dan keduanya dihancurkan, maka tamatlah mereka semua. Akan tetapi Dimitri meyakinkan jika mereka bisa mengatasinya, maka pasukan Kronoslah yang hancur lebur. Dimitri ingin menunjukkan kepada Kronos jika mereka tidak bisa main-main lagi dengan Kairo. Dan pada akhirnya dengan penuh pertimbangan mereka pun setuju dengan ide Dimitri. Apalagi Roman sendiri mengatakan jika ialah yang akan bertanggung jawab pada penyerangan di bagian tengah. Serangan awal pun dimulai. Pimpinan penyerangan tersebut adalah Count Van den Berg. Ia merupakan pendekar aura bintang 3. Karena serangan pasukannya mendadak dan pasukan Kronos tidak memiliki persiapan, mudah bagi pasukan Van den Berg untuk menghancurkan kelompok pasukan Kronos. Tapi sayangnya momentum mereka tidak bisa bertahan lama. Alasannya karena beberapa prajurit aura kuat akhirnya menampakkan dirinya dan mereka meyakinkan dan juga memberikan motivasi kepada prajurit lainnya untuk menguatkan diri. Apalagi mereka mengatakan jika lawannya hanyalah pasukan Kairo. Memang benar, pasukan Kronos berkali-kali lipat jauh lebih hebat dibandingkan pasukan Kairo. Dan alhasil pasukan Kronos kembali memimpin pertarungan. Di sisi lain, Roman Dimitri bersama pasukannya berhasil menerobos bagian tengah. Ya, walaupun pasukan Kronos kuat, tapi masih sangat mudah bagi kelompok Roman untuk memporak-porandakan medan pertempuran. Apalagi kehadiran dari Roman Dimitri sendiri. Saat pasukannya berhasil membunuh satu atau dua orang, Roman sudah membunuh 10 ataupun 20 orang. Bahkan pasukan Aura tidak ada yang bertahan lama saat melawan Roman. Dan kala itu Roman pun memerintahkan Chris dan bawahan lainnya untuk membantu kelompok yang dipimpin oleh Count Van den Berg. Adapun Roman sendiri, ia akan menahan di bagian tengah. Dan itulah rencana Roman dari awal, menyerang dua bagian sekaligus. Sisi depan dipercayakan oleh Count Van den Berg dan sisi belakang pada akhirnya diambil alih oleh Roman seorang. Jadi jika ada pasukan Kronos yang ingin membantu pasukan yang berada di depan, mereka harus melewati Roman terlebih dahulu. Di sisi lainnya, kelompok pasukan yang dipimpin oleh Count Van den Berg akhirnya benar-benar mengalami krisis. Dan jika terus berlanjut, maka rencana mereka pada akhirnya akan gagal. Tapi untungnya Flora memiliki sebuah rencana, yaitu membuat dinding dari pasukan bertameng, yang artinya mereka hanya perlu bertahan. Tentu saja awalnya itu merupakan rencana yang konyol. Di dalam pertempuran sengit mereka seharusnya tidak boleh bertahan, apalagi karena jumlah musuh lebih banyak daripada mereka.
Tapi Flora percaya dengan sosok Roman Dimitri yang selalu membuat keajaiban di kala masa-masa kritis. Dan benar saja, setelah pertahanan mereka hampir hancur, Flora pun melihat pasukan bantuan yang dipimpin oleh Chris. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk mengubah keadaan. Pasukan bertahan kini berubah menyerang saat bala bantuan muncul. Chris yang memimpin pasukan Dimitri dengan mudah memporak-porandakan pasukan musuh. Bahkan pendekar aura bintang 3 hanya dikalahkan dengan satu tebasan saja. Awalnya Chris yakin masih sulit baginya untuk menahan pendekar aura bintang 3, tapi ternyata semua itu hanyalah perasaannya saja. Memang benar ia pernah mengalahkan pendekar aura bintang 3 2 tahun yang lalu, tapi saat itu dirinya masih amat kurang. Kemenangannya bisa dikategorikan sebagai keberuntungan, tapi berkat pelatihan kerasnya selama 2 tahun terakhir, ia tidak menyangka jika kemampuannya mungkin sudah berada di atas pendekar aura bintang 3. Di sisi lain, Roman Dimitri yang berada di bagian tengah medan pertempuran kini berdiri di atas ratusan mayat prajurit Kronos. Itu benar-benar seperti neraka. Count Fabio dari komandan pasukan musuh yang tiba bahkan sampai ketakutan melihat sosok Roman Dimitri. Awalnya ia mengira jika keganasannya hanyalah rumor, tapi melihatnya secara langsung ternyata ia benar-benar adalah monster. Untungnya Count Fabio membawa 10 ajudan terbaik yang dimiliki oleh pasukan Kronos. Atas perintahnya, Count Fabio memerintahkan mereka untuk membunuh Dimitri yang bisa menjadi ancaman bagi Kronos di masa depan. Beberapa prajurit pun maju, bahkan di antaranya ada pendekar pedang aura bintang 4. Tapi siapa sangka semuanya mati hanya dengan satu tebasan saja. Kejadian tersebut membuat pasukan tersisa ketakutan. Untung saja komandan mereka yang bernama Gustavo merupakan pendekar pedang aura tingkat 5. Ia menduduki peringkat 78 di benua dan 35 di Kronos. Dari peringkatnya saja menunjukkan jika banyak monster kuat lainnya di Kronos dan ia hanya bisa berada di posisi 35. Dan itu juga menunjukkan jika Nicholas peringkat 1 di Kairo masih bukanlah lawan dari Gustavo. Karena Nicholas sendiri hanya berada di peringkat 90-an benua. Pertarungan Roman dan juga Gustavo berjalan begitu sengit. Roman bahkan dipukul mundur beberapa kali. Dan tentunya itu tidak begitu mengejutkan bagi Roman. Orang yang ia hadapi bahkan kekuatannya diakui oleh seluruh benua. Dan dari sana juga akhirnya Roman sadar masih banyak monster di seluruh benua yang harus ia hadapi, dan itu juga membuat alasan baru bagi Roman untuk menjadi lebih kuat seperti apa yang pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Di dalam pertarungan tersebut, Roman bahkan terkejut karena ternyata Gustavo memiliki kemampuan bawaan. Tidak semua pendekar aura memiliki kemampuan bawaan, dan di dunia Murim sendiri itu hampir sama dengan seseorang yang meminjam kekuatan alam. Gustavo tahu jika Roman bukanlah lawan yang mudah. Ia harus menghentikannya walaupun nyawa taruhannya. Oleh sebab itulah ia menggunakan kemampuan bawaan yang merupakan kartu trufnya. Ia bahkan
belum menunjukkan kemampuan tersebut kepada orang lain selain Roman Dimitri. Tapi untungnya selama 2 tahun terakhir Roman juga telah mengembangkan kekuatannya jauh dibandingkan dirinya dahulu, dan dengan itu sebuah ledakan besar pun terjadi. Itu semua karena bentrokan kuat antara pedang Gustavo dan juga pedang Roman. Getarannya bahkan sampai terasa di tempat Count Vandenberg berada. Pada titik itu ia takut jika Roman dikalahkan, tapi tiba-tiba Chris berkata, "Tenang saja, apa yang Anda pikirkan tidak akan pernah terjadi." Ya, Chris sangat yakin jika tuannya tidak akan pernah bisa dikalahkan, dan ternyata apa yang diyakini Chris benar adanya saat debu-debu yang dihasilkan pertarungan mulai surut. Hanya terlihat Roman Dimitri yang berdiri di tengah medan pertempuran. Para prajurit Kairo yang tersisa hampir tidak bisa mempercayai jika komandan mereka dikalahkan oleh Roman. Setelahnya Roman pun mulai mendekat ke arah Count Fabio berada. Ya, tentu saja Count Fabio sudah tidak memiliki tameng lagi. Ia yang ketakutan bahkan sampai berkata jika dirinya menyerah. Dan tidak sampai di situ, ia juga mengancam Roman jika ia merupakan bangsawan di Kekaisaran Kronos, dan siapapun yang menyentuh bangsawan Kronos maka Kekaisaran tidak akan mentoleransinya. Tapi Roman Dimitri sama sekali tidak peduli. Ia malahan langsung menebas kepala Count Fabio. Dan dari tempat di mana Count Vandenberg dan juga Chris berada, mereka pun akhirnya melihat sebuah tanda ledakan berwarna hijau yang artinya komandan musuh telah dikalahkan. Itu artinya kerajaan Kairo telah memenangkan pertempuran. Di sisi lain, Raja Kairo masih tidak yakin apakah keputusannya untuk menyerang Kronos benar atau salah. Tapi jika mereka menang, itu akan menjadi sejarah bagi Kairo. Tapi jika mereka kalah, maka perbatasan barat sudah tidak bisa ditolong lagi, dan itu mungkin akan menjadi awal kehancuran bagi kerajaan Kairo. Dan di tengah-tengah pemikiran tersebut, tiba-tiba seorang pengawal pun masuk. Ia tampak tergesa-gesa dan kehadirannya menyampaikan terkait hasil dari pertempuran yang terjadi. Menggunakan alat komunikasi, Count Vandenberg yang langsung menyampaikan apa yang terjadi di medan pertempuran. Ia menceritakan secara detail semua yang terjadi. Tentu saja itu membuat raja sangat terkejut, terutama pencapaian yang telah dilakukan oleh Roman Dimitri. Akan tetapi peperangan belum sepenuhnya selesai. Semuanya akan berakhir tak kala negosiasi dengan Kronos berakhir, karena saat ini Kairo memiliki banyak tawanan perang. Kembali ke perbatasan barat setelah pertempuran, banyak dari mereka yang diobati. Akan tetapi mereka juga nampak senang karena pertempuran berakhir dengan kemenangan mereka. Baron Noel yang awalnya pesimis bahkan akhirnya mengakui kehebatan dari Roman. Dan setelahnya juga terjadi perbincangan antara beberapa bangsawan dengan Roman. Mereka mulai bertanya kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka masih ingin menunggu negosiasi dengan Kekaisaran Kronos. Tapi jawaban dari Roman di luar dugaan. Ia berkata,
Dari aspek manapun, ia yakin jika Kekaisaran Kronos tidak akan pernah mau diajak negosiasi dengan Kairo walaupun Kairo memiliki banyak tahanan perang. Roman sangat yakin akan hal tersebut mengingat insiden terdahulu, yaitu saat utusan Kronos datang menemuinya dan chapter pun berakhir. Nah, itulah poin-poin penting yang akan terjadi di beberapa chapter terdepan dari manhwa Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.